Shalom adik-adik, apa kabarnya semua? Kakak harap kita semua baik-baik saja dimanapun kita berada. Adik-adik, siapa yang hari ini sudah siap memuji nama Tuhan? Tepuk tangan Yesus. Yesus. Yesus, yes. Joyful kids. Joy, joy, joy. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Mari kita angkat lagu pertama, Nothing's Impossible. Mari kita berdiri dan bertepuk tangan.
Adik-adik, bentar lagi kami mau dengar firman Tuhan. Mari kita duduk dan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman. Mari kita nyanyi lagu kedua, Oleh Karena Kemurahan Tuhan. Mari kita belajar untuk bersyukur karena semua kita masih bisa sehat hari ini beribadah. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita bersungguh-sungguh dan menyanyikan lagu ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati agar kami bisa duduk dengan tenang, dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Dan juga kami bisa ingat dan menggunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai adik-adik Joyful, hai adik-adik Joyful Kids, apa kabar? Wah, senang dapat ketemu lagi dengan Kak Donald lewat ibadah online, ibadah Joyful Kids. Nah, sekarang adik-adik, yuk sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, seperti biasa ya, kita awali dengan berdoa dulu ya. Mari adik-adik lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kalau kami masih diberi kesempatan lagi untuk kami bisa beribadah. Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini, buat waktu ini. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan beri. Terima kasih ya Tuhan, sehingga hari ini kami ada di tempat ini. Hari ini kami bisa beribadah. Tuhan Yesus, berkatilah, sertailah, dan tolonglah supaya ibadah kami ini tidak sia-sia. Kami bisa menjadi anak-anak joyful, dan kami mau menjadi anak-anak yang hidup dalam firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, seperti biasa dong, Kak Donald mau lihat semangat adik-adik nih yang mau dengar cerita firman Tuhan. Dan juga bukan cuma dengar, tapi kita mau semangat melakukan firman Tuhan. Tepuk tangan Yesus. Yesus, yes. Anak joyful kid, joy. Sukacita. Nah, bagus dong adik-adik. Coba Kak Donald mau lihat adik-adik sendiri dulu dong. Yuk, coba berdiri semua. Ya, tepuk tangan Yesus. Anak joyful kid. Bagus adik-adik. Semangat dong ya. Karena kita punya Tuhan yang hebat, yang memberkati kita, yang menyertai kita, dan menolong kita selalu. Jadi itu yang membuat adik-adik semangat ya. Karena kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Adik-adik yang dikasih Tuhan, seperti tema yang sebelumnya Kak Donald sudah kasih tahu, kita sekarang sedang belajar apa adik-adik? Ya, kita sedang belajar dalam hal apa? Olahraga ya adik-adik ya. Jadi tema kita hari ini tentang apa adik-adik? Sukacita dalam olahraga. Nah, coba dong Kak Donald mau lihat tangannya adik-adik diangkat. Olahraga. Wah, gitu dong ya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, minggu lalu masih ingat nggak Kak Donald cerita tentang olahraga apa nih yang paling tertua, yang paling pertama yang ada di dunia ini? Olahraga apa itu adik-adik? Dan itu ditulis dalam Alkitab loh. Ya, ditulis dalam Alkitab, yaitu olahraga apa? Olahraga apa adik-adik? Apa nih? Lari. Nah, adik-adik udah kenal kan pelari-pelari di Alkitab ya. Nah, sekarang adik-adik ada olahraga yang kedua nih. Ini juga termasuk olahraga yang tertua, yang cukup awal-awal gitu adik-adik ya. Di awal-awal itu inilah olahraganya. Hampir sama seperti lari. Olahraga apakah itu? Nah, Kak Donald sebelum kasih tahu, seperti biasa nih, adik-adik yang kelas kecil, Kak Donald mau nih coba adik-adik tebak-tebakan dulu ya. Ini loh olahraga apa nih adik-adik? Nah, coba lihat. Nah, olahraga apa nih? Nah, ya, adik-adik kelas kecil, kalian tebak olahraga apa yang kelas sedang dan besar? Kasih tahu dong. Selain kalian jawab olahraganya apa, aturan mainnya dong. Ya, beberapa saja. Yang penting kalian sebutkan aturan mainnya. Ya, aturan cara bermain olahraga ini.
Oke, kelas sedang dan kelas besar bisa ya. Nah, adik-adik yang kelas kecil, Kak Donald mau tanya nih adik-adik. Adik-adik pernah nggak main dorong-dorongan? Dorong-dorongan gitu. Atau adik-adik lagi dorong barang gitu, pernah nggak? Mungkin dorong lemari atau dorong, ya adik-adik ada nggak yang coba dorong-dorong begitu? Wah, kuat adik-adik. Adik-adik bisa nggak dorong? Apalagi kalau dorong mobil. Wah, kalau dorong mobil bisa loh adik-adik. Nah, adik-adik, yang Kak Donald mau ceritakan ini, olahraga yang berikutnya ini ada hubungannya dengan dorong-mendorong nih. Dan juga ada hubungannya dengan gambar ini tadi. Olahraga apa ya kira-kira adik-adik ya? Namanya olahraga apa adik-adik? Gulat. Wah, olahraga apa adik-adik? Gulat. Wah, olahraga gulat adik-adik. Bergulat adik-adik. Nah, pernah nggak adik-adik sama papi main gulat-gulatan gitu? Wah, di kasur gitu main-main bercanda-bercanda gitu sama papi, kayak berantem-berantem, mulai dorong-dorongan sama papinya. Ada nggak? Iya, nggak apa-apa adik-adik ya, coba aja itu buat kesenangan, buat kebersamaan, buat keakraban, buat bercanda yang baik. Yang penting jangan pukul-pukulan ya adik-adik ya. Nah, olahraga gulat ini adik-adik, ini olahraga yang tidak melukai fisik ya, tidak pakai tangan tonjok, tendang, enggak, dia cuma main banting-bantingan, terus dia mulai membuat lawannya jatuh ya, lalu kemudian mulai kunci-kuncian gitu adik-adik ya. Ini olahraga dasar gulat tuh seperti itu ya. Ya, kalaupun mungkin ada luka memar kali ya, luka bengkak karena habis dicatuin, itu pun pakai matras, pakai alas yang agak empuk, jadi waktu dijatuhin nggak sakit adik-adik ya. Kan munculnya olahraga gulat ini umurnya kira-kira diperkirakan sekitar 15.000 tahun sebelum Masehi. 15.000 tahun sebelumnya adik-adik. Wah, lama sekali ya. Iya, nah adik-adik, jadi olahraga yang gulat ini juga ada di dalam Alkitab, tapi maksudnya bukan olahraganya, bergulatnya ada ya, bergulat. Pertanyaannya adik-adik, orang ini bergulat dengan siapa? Namanya siapa nih tokoh Alkitab yang bergulat ini adik-adik? Ada yang tahu nggak namanya siapa? Ada yang tahu? Nah, adik-adik coba adik-adik buka Kejadian pasal 32. Kejadian pasal 32. Nah, di situ adik-adik akan temukan ada satu tokoh Alkitab yang bergulat. Tapi maksudnya apa nih adik-adik? Bergulat di sini apa artinya adik-adik? Nah, Kak Donald mau kasih tahu nih adik-adik ya. Sekalipun kita sedang membahas tentang olahraga, raga, badan jasmani kita yang kita olah, tapi Kak Donald ingin kita jangan cuma hanya raganya yang diolah, hanya badannya yang diolah, fisiknya yang diolah. Sebab apa? Sebab Tuhan ciptakan adik-adik dan Kak Donald, Tuhan itu kasih kita 3 tubuh adik-adik. Dalam satu badan ini ada 3 tubuh. Ini badan fisik, badan jasmani namanya. Tapi ada namanya tubuh jiwani. Nah, ini Kak Donald sudah pernah ajarin ya adik-adik ya. Kak Donald mau ingetin lagi, ada namanya tubuh jiwani. Nah, kalau tubuh jasmani bisa dilihat nih dengan panca indera kita, bisa kita lihat dengan mata jasmani kita. Kamu bisa lihat tangan, bisa lihat kaki, bisa lihat kepala kan, bisa lihat otot-otot kalian, bisa lihat bagaimana kamu berolahraga, bisa dilihat. Tapi kalau jiwa ini agak susah dilihat dengan kasat mata. Ini dilihatnya tidak dengan cara memandang adik-adik ya. Kenapa? Karena dalam jiwa ini, apa sih artinya kita ini punya tubuh jiwa? Dari mana kita tahu kita ini punya jiwa? Yang pertama adik-adik, karena kita punya pikiran. Nah, pikiran ya adik-adik. Beda ya, ada otak tapi ada pikiran. Itu beda. Kalau otak kan benda jasmaninya ya, itu adalah organ tubuh manusia, otak. Tapi berpikir, nah itu jiwa nih.
Adik-adik berpikir, adik-adik pernah mikirin sesuatu nggak? Ya, berpikir hal yang baik atau juga berpikir hal yang buruk. Itu adalah tanda bahwa adik-adik punya jiwa. Nah, di dalam jiwa apalagi adik-adik ada yang namanya perasaan. Nah, adik-adik bisa merasa sedih, marah, kesel, emosi, kecewa. Pernah kan? Nah, itu artinya jiwa adik-adik. Itu adalah bahwa adik-adik punya tubuh jiwa. Oke? Sampai sini mengerti adik-adik? Lalu ada satu lagi. Dalam tubuh jiwa ini tandanya apa? Tadi apa adik-adik? Pikiran. Lalu yang kedua apa? Perasaan. Lalu yang ketiga apa adik-adik? Keinginan. Ya, keinginan kita, perbuatan kita mau buat apa, kita mau lakukan apa. Nah, kita ingin apa? Nah, itu adalah tanda bahwa kita punya jiwa adik-adik, dan ini harus diolah. Kenapa harus diolah? Supaya sehat, supaya kuat, sama kayak badan kita adik-adik. Badan kita ini kan namanya olahraga. Orang yang nggak olahraga sama yang olahraga pasti beda nggak badannya? Beda nggak? Pasti beda. Sama adik-adik. Kalau jiwa kita nggak diolah, tidak diolah sama jiwa yang diolah, beda juga nggak hasilnya? Beda. Mana yang lebih bagus? Badan yang diolah atau yang tidak? Pasti yang diolah, bukan? Iya, jadi adik-adik lihat bedanya kalau orang yang suka olahraga sama yang nggak suka olahraga. Beda. Begitu juga orang yang suka olah jiwa dengan yang tidak olah jiwa. Beda adik-adik. Tapi ada satu lagi. Tuhan kasih tubuh kita bukan hanya jasmani, jiwani, tapi juga ada satu lagi apa? Rohani. Nah, roh adik-adik. Adik-adik punya roh. Dan roh ini harus diolah adik-adik. Ya, kalau roh ini nggak diolah bahaya. Nah, tandanya apa? Kalau kita punya roh. Tuh, adik-adik kamu lihat. Ketika manusia berdoa, menyanyi, memuji Tuhan. Adik-adik lihat ketika manusia menyembah Tuhan. Itu tanda kita punya roh. Ketika kita mentok, kita nggak tahu lagi buat apa. Udah jalan sana, jalan sini, nggak ada solusi. Akhirnya kita berdoa dan kita berteriak minta tolong Tuhan. Kita panggil nama Tuhan. Itu tanda apa? Dalam diri kita ada roh. Ya, dalam diri kita ada roh. Adik-adik beribadah seperti hari ini nih. Adik-adik datang menyembah Tuhan, nyanyi memuji Tuhan seperti hari ini nih. Adik-adik sudah lakukan apa ini? Olah roh. Iya, orang yang tidak beribadah itu tidak mengolah rohnya. Tidak berdoa, tidak baca Alkitab, tidak memuji nama Tuhan. Itu artinya apa? Dia tidak mengolah rohnya. Makanya adik-adik, anak-anak joyful yang rajin ibadah, rajin baca firman, rajin berdoa, adik-adik rajin memuji Tuhan, itu rohnya sehat, rohnya kuat adik-adik. Nah, siapa yang mau nih? Olahraga, olah jiwa, olah roh. Siapa yang mau? Coba angkat tangannya. Nah, yang mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Nah, adik-adik, jadi Kak Donald ingin pelajaran apa yang kita ambil dari ayat firman Tuhan atau tokoh firman Tuhan tentang orang yang bergulat ini bukan cuma pelajaran secara jasmani, tetapi ada pelajaran untuk jiwa dan juga roh kita adik-adik. Sampai sini jelas adik-adik? Oke? Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kalian sudah tahu kan siapa tokohnya, namanya yang bergulat? Ayo sebut namanya siapa? Ini boleh nih buat adik-adik kelas kecil, sedang dan besar nih kuisnya. Kalian juga yang jawab ya. Nah, yang menarik adik-adik, tokoh ini bergulatnya dengan siapa? Wah, ini nggak main-main loh adik-adik. Dia bergulatnya bukan dengan manusia. Wih, dengan siapa dong? Dengan pohon. Pohon nggak bisa bergulat adik-adik. Dengan siapa? Dengan binatang? Enggak juga adik-adik. Ya, lalu dia bergulat dengan siapa? Wah, ini menarik adik-adik. Ya, dia bergulat dengan malaikat Tuhan, ya, yang menyerupai dalam wujud manusia. Wah, ini luar biasa adik-adik. Bergulat
Wih, kemudian hebatnya lagi apa? Hebatnya lagi, dia bergulat waktunya lama sekali sampai fajar mau menyingsing. Artinya sampai mau pagi, sampai matahari mau terbit. Berarti dia dari malam sampai pagi bergulat gak capek-capek. Wih, hebat adik-adik. Ini bisa dibilang, ini kalau misalnya ikut pertandingan olahraga, wah dia pasti juara. Iya kan? Dia pasti juara. Lawannya bukan lawan sembarangan. Udah gitu waktunya waktu yang sangat panjang. Nah, sementara kan dalam olahraga gulat ada waktunya. Nah, coba tuh adik-adik yang kelas sedang besar sekaligus bisa menjawab ya, aturan main olahraga ini apa? Salah satu dilihat dari apa? Dari durasi waktunya kan? Ya, kalian bisa lihat cara perhitungannya bagaimana menentukan bahwa pertandingan ini sudah selesai. Nah, kalian kan sudah bisa jawab tuh. Oke? Nah, adik-adik, Kak Donald mau kasih tahu nih buat adik-adik yang kelas kecil sebelum kalian mengakhiri ya cerita firman Tuhan ini. Nah, adik-adik, Kak Donald mau kasih tahu kalian, mungkin kalian bukan seorang pegulat ya, kalian tidak menjadi atlet olahraga gulat misalnya. It's okay, nggak apa-apa, tapi kita belajar adik-adik dari olahraga gulat ini. Apa yang kita pelajari adik-adik? Bahwa kita ini adik-adik harus menjadi orang yang kuat. Nah, salah satu tandanya kamu kuat adalah orang lain gak bisa jatuhin kamu. Itu tanda kamu kuat. Ya, itu tandanya kamu kuat adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, dalam olahraga tentu yang bisa menjatuhkan kita, yang bisa mendorong kita, manusia, sama-sama manusia. Betul gak adik-adik? Tetapi secara jiwa dan secara roh, adik-adik, ada yang bisa menjatuhkan kita loh. Ada yang bisa membuat kita akhirnya bisa didorong kalah adik-adik. Apa itu? Nah, tentu adik-adik tahu nih ya. Nih adik-adik, kita bicara apa tadi? Jiwa, ada apa? Pikiran, keinginan, perasaan, dan keinginan. Nah, yang negatif-negatif ini, pikiran negatif, keinginan negatif, perasaan negatif, ini lebih kuat nggak menguasai kita? Misalnya adik-adik berpikir jelek sama orang, adik-adik punya kebencian sama orang, adik-adik kesel, ngambek, marah, tapi nggak bisa cepet beres gitu, dilama-lamain marahnya, ya. Terus adik-adik punya keinginan untuk berbuat yang buruk, adik-adik punya keinginan untuk berbohong, punya keinginan untuk melawan orang tua, punya keinginan untuk malas, tidak mau ngerjain tugas. Itu artinya apa adik-adik? Adik-adik lemah. Adik-adik harus bergulat dengan itu. Artinya apa? Adik-adik harus bisa kalahkan itu. Jangan sampai adik-adik, pikiran yang tidak baik. Jiwa adik jangan sampai jiwa yang tidak baik. Perasaan dan keinginan adik-adik. Ya, sampai sini mengerti nggak adik-adik? Begitu juga dengan roh kita adik-adik. Nah, seperti kita ibadah ini. Apalagi adik-adik nih kan ibadahnya pagi nih, ya kan? Coba adik-adik, kita sedang bergulat di situ. Artinya apa? Kalian harus menang, kalian harus kuat, kalian harus semangat. Dengan apa? Duduk di depan televisi kalian, depan handphone kalian, ikuti semua ibadah dari awal sampai selesai, sampai terima doa berkat adik-adik. Bertahan dalam ibadah. Ya, jangan ibadah tiba-tiba adik-adik cuma berhenti sebentar, lalu nggak ibadah lagi. Adik-adik hanya tahan sebentar saja. Ayo adik-adik belajar bergulat di dalam roh kalian, sehingga waktu kalian beribadah sampai selesai. Oke, adik-adik mengerti sampai sini adik-adik kelas kecil? Nah, sekarang adik-adik yang kelas kecil sudah boleh tinggalkan untuk ibadah ini, tapi jangan lupa ya, Kak Donald kasih ayat hafalannya loh. Ya, ayat hafalannya adalah Kejadian pasal 32 tadi, ayat 24. Nah, Kejadian pasal 30 ayat 24 itu sekaligus menjawab siapa nama tokoh yang bergulat ini adik-adik ya. Oke? Jelas sampai sini adik-adik kelas kecil? Terima kasih adik-adik kelas kecil, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kelas sedang dan kelas besar, kita lanjutkan ya sedikit lagi ya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, tadi Kak Donald sudah sampaikan bahwa tokoh ini namanya siapa adik-adik? Ayo, ini sudah jadi kuis ya. Siapa yang cepat jawab, siapa yang cepat kasih WA, kasih informasi Kak Donald.
Nah, dia yang akan mendapatkan poin lebih banyak, lebih besar. Dan Kak Donald kasih jawabannya. Ya, dia adalah siapa adik-adik? Namanya adalah Yakub. Nah, Yakub adalah orang yang bergulat dengan siapa? Wah, lawannya nggak main-main loh adik-adik. Lawannya adalah malaikat Tuhan yang menyerupai manusia. Wah, adik-adik, coba bayangkan ini. Lawan malaikat Tuhan ini gimana? Ya, waduh, apalagi ini malaikat ini, ya, malaikat ini bukan malaikat yang sembarangan adik-adik. Ini malaikat yang bisa jadi dia adalah wujud dari Tuhan sendiri yang turun jadi manusia. Jadi adik-adik, Tuhan itu bisa turun naik dari surga ke bumi. Itu udah biasa. Ya, Tuhan udah biasa lakukan itu adik-adik. Tapi bedanya adalah durasi waktu turunnya nggak lama adik-adik. Satu-satunya Tuhan itu pernah jadi manusia dalam waktu yang cukup lama adalah apa? Ketika Tuhan Yesus turun ke bumi ini jadi manusia. Berapa lama adik-adik? Ada yang tahu nggak? Nah, Kak Donald mau kasih tahu juga nih sebagai kuis buat adik-adik kelas sedang dan besar. Berapa lama waktu Tuhan jadi manusia ya di bumi ini? Ada yang tahu? Ayo coba kalian jawab nih. Itu satu-satunya yang paling lama. Masa waktu Tuhan turun ke bumi ini, badannya wujudnya seperti manusia, sama kayak kita. Ya, makanya disebut anak manusia. Ya, karena dia menjadi sama seperti manusia. Dan waktunya lama. Tapi kasus ini, peristiwa ini, ketika Yakub bergulat, ya, dia melihat sosok, ya, wujud Tuhan yang jadi seperti manusia, tapi durasi waktunya cukup singkat. Kenapa singkat? Karena tadi sudah dikasih keterangan itu sampai fajar menyingsing. Nah, hampir sampai fajar menyingsing. Jadi hanya durasi waktunya semalaman saja adik-adik. Setelah itu naik lagi ke surga. Ya, nah jadi adik-adik, waktu kesempatannya itu dia bergulat. Waduh, ini apakah Yakub sama malaikat Tuhan ini berantem? Apakah ini berarti mereka ribut? Bukan adik-adik. Artinya adik-adik, dari sini kita belajar apa? Bahwa Tuhan ingin kita jadi manusia. Kita ini jangan jadi manusia yang hanya mau enak-enaknya saja. Kita hanya pengen ngalamin yang gampang-gampang saja. Kita ingin mencari jalan yang semaunya kita. Sebab apa adik-adik? Peristiwa ini di latar belakangi peristiwa Yakub ini sebelum dia bergulat dengan Tuhan yang menyerupai manusia ini, dia itu sebenarnya punya masalah. Nah, masalahnya dengan siapa adik-adik? Ada yang tahu nggak nih? Ya, kembali lagi kelas sedang dan kelas besar ya. Kalian tolong jawab ya. Dengan siapa masalahnya? Masalahnya dengan siapa adik-adik? Ya, betul, dengan kokonya sendiri. Dengan kokonya sendiri. Sekarang siapa nama kokonya? Siapa nama kokonya adik-adik? Ayo jawab ya. Nah, dengan kokonya ini dia punya masalah. Dia benar-benar ribut, berantem adik-adik. Ya, akhirnya kabur dari rumah. Ya, kokonya kabur dari rumah. Dia juga Yakub kabur dari rumah. Lama nggak ketemu. Jadi Yakub ini ketakutan adik-adik. Lalu dia lari. Kenapa dia kabur dari rumah? Karena dia nggak berani bertemu sama kokonya. Sebab kokonya ini mau bunuh dia. Sebab dia sudah menipu dia. Dia sudah melakukan pelanggaran dan melukai hati dia, melukai jiwa dia adik-adik. Ya, apa itu? Karena dia mengambil hak kesulungannya. Ya, itu yang menjadi masalah. Waduh, dia kabur lari adik-adik jadi pengembara. Ya, pergi ke suatu negeri yang gak tahu kemana perginya. Nah, itu yang menjadi latar belakang. Jadi Yakub ini jiwanya gak sehat. Jiwanya gak bagus. Rohnya juga nggak sehat, nggak bagus adik-adik. Kenapa? Karena dia punya permusuhan, dia punya kebencian, dia punya masalah belum diberesin. Sama kokonya sendiri dia berantem. Dia juga akhirnya tinggalin orang tua, dia kabur dari rumah. Nah, ini kan masalah-masalah yang dihadapi oleh Yakub. Dan ini merusak kesehatan jiwa dan roh Yakub. Disitulah Tuhan turun
dalam wujud manusia yang menyerupai manusia. Malam-malam ketika di Sungai Yabok, Yakub sendirian, dia datang menjumpai Yakub dan di sana mereka bergulat adik-adik. Wah, seolah-olah ini mereka kayak lagi bertanding olahraga gitu adik-adik. Ternyata Yakub ini kuat sekali. Ya, Alkitab catat dia ini kuat sekali sehingga dia bisa seolah-olah itu nandingin kekuatan malaikat Tuhan ini adik-adik ya. Wah, luar biasa bukan? Jadi adik-adik, waktu dia ini bergulat begini, dia kuat sekali. Sampai fajar mau menyingsing, apa yang dilakukan? Malaikat Tuhan ini tiba-tiba hajar pangkal pahanya Yakub. Sampai akhirnya, dia pangkal pahanya sakit adik-adik. Sampai bengkak, sampai kesleo adik-adik. Wah, sehingga Yakub jalannya agak-agak pincang adik-adik. Ya, namanya juga lawan malaikat Tuhan. Ya nggak adik-adik, malaikat Tuhan kan kuat, malaikat Tuhan kan hebat. Tapi disinilah Tuhan sangat menyenangi Yakub ini. Kenapa? Karena Yakub ketika dia bergulat dengan Tuhan, dia nggak kabur, dia nggak lari, dia tetap berjuang adik-adik. Dia pengen menang, dia pengen berhasil, dia pengen membuktikan bahwa dia ini bukan manusia yang abal-abal, bukan manusia yang cengeng, bukan manusia yang gampang ngambekan. Jadi punya semangat yang tangguh luar biasa. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ketika Yakub ini selesai bergulat dengan malaikat Tuhan yang menyerupai manusia ini, apa yang terjadi adik-adik? Jiwanya Yakub berubah, rohnya Yakub berubah. Ya, dari mana tandanya bahwa jiwa Yakub berubah? Coba, sejak dia bergulat dengan malaikat Tuhan ini, maka Tuhan mengubah nama Yakub. Nah, dirubah apa adik-adik? Ada yang tahu nggak? Dirubah apa nih? Namanya Yakub itu artinya apa? Ada yang tahu nggak? Ada tahu nggak artinya nama Yakub? Itu namanya nggak bagus loh artinya. Yakub itu arti namanya nggak bagus loh. Artinya apa? Ada yang tahu? Adik-adik kelas sedang dan kelas besar, apa artinya? Gampang kan? Lalu Tuhan ubah nama Yakub jadi nama apa? Nama apa adik-adik? Israel. Nah, nama Israel ini artinya apa? Itu nama yang bagus, nama yang positif. Ini artinya apa? Tuhan sedang memulihkan, menyehatkan jiwanya Yakub. Pengalaman bergulat dengan Allah, hasilnya membuat Yakub jadi manusia yang lebih bagus, manusia yang hebat, manusia yang lebih sehat adik-adik. Dan selain itu, rohnya Yakub juga mulai juga disehatkan Tuhan. Dengan apa? Membuat Yakub yang begitu percaya penuh kepada Tuhan seumur hidupnya, dan dia setia, dia taat, dia hidup sesuai dengan iman ayahnya Abraham. Dia ikutin Allahnya Abraham. Dia nggak jadi orang yang jauh dari Tuhan, atau dia menyembah berhala, atau dia mengandalkan kekuatan-kekuatan dewa-dewi. Tidak, dia setia kepada Tuhan. Dan ini roh yang sehat adik-adik. Nah, jadi adik-adik, arti bergulat di sini apa adik-adik? Ini bukan secara fisik sekali lagi ya. Tuhan ingin adik-adik dan Kak Donald, ayo kita punya semangat untuk bergulat. Ya, sampai kita menang, sampai kita kuat. Jangan mau kalah. Dalam hal ini apa? Dari hal-hal yang merusak jiwa kita, yang merusak roh kita. Ayo adik-adik semangat, buktikan bahwa kalian bisa. Dan Tuhan mau lihat adik-adik kemampuan kalian, kehebatan kalian, semangat kalian. Tuhan mau kasih tahu sama Yakub. Kenapa Tuhan mau bergulat sama Yakub ini? Bukan berarti Tuhan itu nggak bisa kalahkan Yakub. Oh, sangat bisa sekali adik-adik. Tapi yang ngajarin Yakub ini nggak tanggung-tanggung malaikat Tuhan, nggak tanggung-tanggung Tuhan sendiri yang mengajarkannya dalam wujud manusia adik-adik. Dan ini yang membuat Yakub jadi kuat dan tangguh adik-adik. Nah, jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, ayo, mari kita bergulat untuk jiwa dan roh kita sampai kita menang. Tuhan akan latih adik-adik. Tuhan akan latih adik-adik, ya, sehingga adik-adik menjadi anak-anak yang joyful kalau menang dalam pergulatan. Dan akhirnya sampai di sini dulu cerita Kak Donald. Kita akhiri firman Tuhan hari ini. Mari adik-adik kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih, kami bersyukur untuk cerita firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami Tuhan supaya kami punya semangat untuk bergulat ya Tuhan. Tuhan tolong kami, latih kami, ajarin kami seperti Tuhan melatih Yakub dan mengajak Yakub bergulat, bukan tujuannya untuk berantem, untuk berkelahi dan untuk membuat masalah atau menyakiti, tapi Tuhan melakukan itu semua karena Tuhan mau mendidik Yakub. Tuhan sedang mau menyehatkan jiwa Yakub, menyehatkan rohnya Yakub, sehingga Yakub menjadi manusia yang berbeda, manusia yang baru, manusia yang berubah pikirannya. Dan sejak Yakub selesai bergulat dengan Engkau itu Tuhan, Yakub berubah. Dia tidak lagi menghadapi masalah dengan cara seperti sebelumnya. Dia berani bertemu dengan kakaknya, dia berani untuk jumpai kakaknya, dan dia juga sudah menyelesaikan masalahnya dengan beres. Itu semua karena berkat Tuhan. Tolong kami juga adik-adik Joyful ini, supaya kami juga semakin hari semakin bereslah hidup kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong adik-adik Joyful ini, Kau lihat kami semua, supaya kami juga mau Tuhan jadi orang yang kuat di dalam Engkau, dan kami mau juga membereskan semuanya, sehingga kami menjadi anak-anak yang membawa sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang turunkanlah berkat-Mu bagi kami semua. Mari anak-anak, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Hai anak-anak Joyful Kids, sekarang terimalah berkat dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Allah Roh Kudus, memberkati adik-adik mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.